Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 2019A jurusan Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan tentang model pengajaran langsung. Pertama-tama, perkenalkan, ini dia anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Mesela Yusi Lutfina, Martin Karisma, Andi Alvino Prianjaya, Nuril Ada Indana, Arifatul Zakia, dan Rini Muktari. Selanjutnya kita melangkah ke daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama ada selayang pandang, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga kelebihan, yang keempat kekurangan, yang kelima tahapan pengajaran, yang keenam tugas-tugas perencanaan, yang ketujuh langkah-langkah pengajaran, yang kedelapan langkah dalam sintaks pembelajaran langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang selayang pandang model pengajaran langsung. Nah, apa itu model pengajaran langsung? Model pengajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku atau penguasaan materi yang disampaikan oleh guru. Istilah lain yang biasa digunakan untuk menyebut model pengajaran langsung adalah training model, active teaching model, mastery teaching, dan explicit instruction. Model pengajaran langsung dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif. Nah, apa itu pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif? Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana dan tahap-tahap melakukan sesuatu. Sedangkan pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang suatu fakta, konsep, atau prinsip. Selanjutnya, menurut Arens, model pengajaran langsung secara khusus dirancang untuk mempromosikan belajar siswa dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan secara langkah demi langkah. Maka dari itu, perencanaan materi harus terstruktur dengan baik agar dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Model pengajaran langsung dapat diterapkan pada mata pelajaran apapun, namun lebih cocok diterapkan pada mata pelajaran yang mengutamakan keterampilan dan kinerja, seperti menulis, membaca, musik, olahraga, dan lain-lain. Model pengajaran ini bersifat teacher center, yaitu guru sebagai penyampai informasi harus mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang akan disampaikan kepada siswa-siswanya, dan butuhnya keaktifan, kelihayan, keterampilan, serta kreativitas seorang guru tanpa menghilangkan peran peserta didik. Model pengajaran langsung umumnya dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, praktik, dan pelatihan. Sehingga dapat dikatakan model ini itu pasif, di mana siswa hanya memperhatikan, mendengarkan, mengingat, menirukan, dan bertanya. Maka dari itu, perencanaan dan pelaksanaan model ini hendaknya sangat hati-hati, dan lingkungan belajar hendaknya menyenangkan dan pelajaran berorientasi tugas. Lalu, karena peran guru yang sangat dominan, guru dituntut dapat menjadi seorang model yang baik dan menarik bagi siswanya. Lalu menurut Arens, pengajaran langsung adalah model berpusat pada guru yang memiliki 5 langkah: menetapkan tujuan, penjelasan atau demonstrasi, panduan praktik, umpan balik, dan perluasan praktik. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri model pengajaran langsung, yaitu ada 3 ciri model pengajaran langsung. Yang pertama yaitu adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa, termasuk dalam prosedur penilaian. Dalam hal ini, model pengajaran langsung terdapat tujuan pembelajaran yang mana dapat berpengaruh dan mengalami timbal balik pada proses pembelajaran langsung. Dan yang kedua yaitu sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Pada ciri yang kedua ini harus ada sistematika atau alur yang jelas dan memiliki pola dalam penyampaian dan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu cirinya sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Yang mana pada ciri yang ketiga ini terdapat bagaimana cara mengelola kegiatan pembelajaran yang sistematik, yaitu agar
agar proses belajarnya itu semakin baik dan berhasil. Jadi, itulah tadi ciri-ciri model pengajaran langsung. Jadi minasang bisa dilihat ya, bisa dipelajari lebih baik lagi. Pada slide berikut ini ada tujuan pembelajaran dan hasil belajar, di mana model pengajaran langsung ini dirancang secara khusus untuk mengembangkan proses belajar siswa, di mana siswa harus mengetahui dua pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan deklaratif dan yang kedua yaitu pengetahuan prosedural, di mana dua pengetahuan tersebut terstruktur secara baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Langsung saja minasan, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada pengetahuan deklaratif atau biasa yang disebut dengan diungkapkan dengan kata-kata, di mana yaitu artinya pengetahuan tentang sesuatu. Contohnya nih, MPR RI merupakan lembaga tertinggi dan anggotanya ditetapkan untuk jabatan selama 5 tahun. Dan contoh lain misalnya menghafal hukum atau rumus tertentu dalam studi fisika, kimia, dan matematika. Dan untuk pengetahuan yang kedua yaitu pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan tersebut. Contohnya, bagaimana cara memilih dan penetapan anggota MPR. Saya Maisela akan menjelaskan tentang kelebihan dari model pengajaran langsung. Yang pertama, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa, sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, model pengajaran langsung dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kelas yang kecil. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh siswa, sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan. Yang keempat, dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh seluruh siswa. Yang kelima, model pembelajaran langsung dapat digunakan untuk membangun model pembelajaran dalam bidang studi tertentu. Guru dapat menunjukkan bagaimana suatu permasalahan dapat didekati, bagaimana informasi dianalisis, dan bagaimana suatu pengetahuan dihasilkan. Yang keenam, model pembelajaran langsung bergantung pada kemampuan refleksi guru, sehingga guru dapat terus-menerus mengevaluasi dan memperbaikinya. Selanjutnya ada kekurangan dari model pengajaran langsung. Yang pertama, model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Oleh karena itu, tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut. Guru masih harus mengajarkannya kepada siswa. Yang kedua, karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada citra guru. Jika guru tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. Yang ketiga, model pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk pula, dan model pembelajaran langsung membatasi kesempatan guru untuk menampilkan banyak perilaku komunikasi positif. Yang keempat, karena model pembelajaran langsung melibatkan banyak komunikasi satu arah, guru sulit untuk mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman siswa. Hal ini dapat membuat siswa tidak paham atau bahkan salah paham. Yang kelima, jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci, atau abstrak, model pembelajaran langsung mungkin tidak dapat memberikan siswa kesempatan yang cukup untuk memproses dan memahami informasi yang telah disampaikan.
Model pengajaran langsung disajikan dalam 5 fase atau 5 tahap. Peran guru dalam fase pertama adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, serta mempersiapkan siswa untuk belajar. Selanjutnya di fase kedua, guru berperan agar mendemonstrasikan keterampilan dengan benar atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Setelah itu, di fase ketiga, guru berperan merencanakan dan memberi bimbingan pelatihan awal. Dan di fase keempat, guru berperan mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik, kemudian diberi umpan balik. Dan yang terakhir, di fase kelima ini, peran guru adalah mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan dengan perhatian khusus pada penerapan di situasi yang lebih kompleks dalam lingkungan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tujuan pembelajaran dapat direncanakan bersama guru dan siswa, model ini utamanya berpusat pada guru. Sistem pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus menjamin terjadinya keterlibatan siswa, terutama melalui memperhatikan, mendengarkan, dan resitas atau tanya jawab yang terencana. Namun hal ini tidak berarti bahwa model pengajaran ini bersifat otoriter, dingin, dan tanpa humor. Hal ini berarti bahwa lingkungan berorientasi pada tugas-tugas dan memberi harapan tinggi agar siswa mencapai hasil belajar dengan baik. Terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stalin dan rekan-rekannya. Dalam penelitian itu, di mana beberapa guru menggunakan metode-metode yang sangat terstruktur dan formal, sedangkan guru-guru yang lain menggunakan metode-metode yang informal serta kurang terstruktur. Di antara program-program tersebut, manakah yang dapat berfungsi baik dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Hasilnya menunjukkan bahwa guru yang memiliki kelas yang terorganisasi dengan baik menghasilkan rasio keterlibatan siswa yang lebih tinggi daripada guru yang menggunakan pendekatan yang kurang terstruktur dan kurang formal. Ciri-ciri unik yang terlihat dalam melakukan suatu pengajaran langsung ada 2, yakni 1. Tugas-tugas perencanaannya, 2. Langkah-langkah pembelajaran model pengajaran langsung. Untuk tugas-tugas perencanaan, beberapa hal yang dilakukan berkaitan dengan tugas-tugas perencanaan adalah: yang pertama, merumuskan tujuan. Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran yang relevan dengan kurikulum. Yang kedua, memilih isi. Guru harus mempertimbangkan berapa banyak informasi yang akan diberikan kepada siswa dalam kurun waktu tertentu. Guru juga harus selektif dalam memilih konsep yang diajarkan dengan model pembelajaran langsung. Yang ketiga, melakukan analisis tugas. Dengan menganalisis tugas akan membantu guru menentukan dengan tepat apa yang perlu dilakukan siswa untuk melaksanakan keterampilan yang akan dipelajari. Dan yang terakhir adalah merencanakan waktu. Guru harus mempertimbangkan bahwa kurun waktu yang disediakan sepadan dengan kemampuan dan bakat siswa, serta memotivasi siswa agar mengerjakan tugas dengan perhatian yang optimal. Baiklah, untuk materi yang berikutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran model pengajaran langsung. Terdapat 10 langkah. Langsung saja untuk langkah yang pertama adalah menyiapkan dan memotivasi siswa. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menarik serta memusatkan perhatian siswa dan memberi motivasi kepada siswa untuk berperan serta dalam pelajaran tertentu. Untuk langkah yang kedua yaitu menyampaikan tujuan. Seorang siswa pun juga perlu mengetahui mengapa mereka harus berpartisipasi dalam pelajaran tertentu, dan mereka pun juga perlu tahu apa yang dapat mereka lakukan atau apa yang harus mereka lakukan setelah berpartisipasi dalam pelajaran tertentu. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga adalah presentasi dan demonstrasi. Kunci dari keberhasilan langkah ini adalah pada tingkat kejelasan demonstrasi informasi yang dilakukan dan mengikuti pola-pola demonstrasi yang efektif.
Kemudian untuk langkah yang keempat adalah mencapai kejelasan. Kemampuan guru untuk memberikan informasi yang jelas dan spesifik kepada siswa memiliki dampak yang positif pula terhadap proses belajar mengajar. Bayangkan saja apabila guru tersebut tidak dapat menyampaikan informasi secara jelas dan spesifik, maka siswa pun juga menjadi bingung, bahkan kesulitan dalam menerima informasi yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya untuk langkah yang kelima adalah melakukan demonstrasi. Pengajaran langsung merupakan teguh pada asumsi bahwa sebagian besar yang dipelajari atau hasil belajar berasal dari mengamati orang lain. Nah, belajar dengan meniru tingkah laku orang lain ini dapat menghemat waktu serta menghindari siswa dalam melakukan pembelajaran secara trial and error. Selanjutnya, langkah yang keenam adalah mencapai pemahaman dan penguasaan. Untuk menjamin agar siswa akan mengamati tingkah laku yang benar, maka guru harus benar-benar memperhatikan apa yang terjadi pada setiap tahap demonstrasi. Ini berarti guru harus berupaya agar segala sesuatu yang didemonstrasikan tersebut benar. Selanjutnya untuk langkah yang ketujuh adalah berlatih. Agar dapat mendemonstrasikan sesuatu dengan benar, maka diperlukan latihan yang intensif serta memperhatikan aspek-aspek penting dari keterampilan atau konsep yang akan didemonstrasikan. Selanjutnya untuk langkah yang ke-8 adalah memberikan latihan terbimbing. Keterlibatan siswa secara aktif dalam pelatihan dapat meningkatkan retensi, membuat belajar berlangsung secara lancar, dan memungkinkan siswa menerapkan konsep atau keterampilan pada situasi yang baru. Berikutnya untuk langkah yang ke-9 adalah mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Pada langkah ini, guru dapat memberikan pertanyaan kepada siswa, serta memberi respon terhadap jawaban siswa. Nah, langkah ini merupakan aspek yang penting. Mengapa? Karena tanpa mengetahui hasilnya, latihan pun tidak banyak memberikan manfaat bagi pembelajaran. Cara-cara dari langkah ini yang dapat dilakukan seperti memberi umpan balik secara lisan, memberi umpan balik secara tertulis, ataupun memberi umpan balik dengan komentar tertulis. Selanjutnya langkah yang ke-10 atau langkah terakhir yaitu memberi kesempatan latihan mandiri. Nah, pada langkah ini guru memberikan tugas kepada siswa untuk menerapkan keterampilan yang baru saja diperoleh secara mandiri. Pada kegiatan ini dilakukan secara pribadi di luar jam pelajaran. Nah, baiklah itu dia 10 langkah pembelajaran model pengajaran langsung. Untuk materi berikutnya langsung saja kita simak. Yang ke-8, ada tahapan dan langkah-langkah dalam sintaks pembelajaran langsung. Langkah-langkahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, yang pertama, menginformasikan tujuan dan orientasi pembelajaran. Dalam tahap ini, guru menginformasikan hal-hal yang harus dipelajari dan kinerja siswa yang diharapkan. Yang kedua, mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Dalam tahap ini, guru mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, menyampaikan materi pelajaran. Dalam tahap ini, guru menyampaikan materi, menyajikan informasi, memberikan contoh-contoh, mendemonstrasikan konsep, dan sebagainya. Yang keempat, melaksanakan bimbingan. Dalam tahap ini, bimbingan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman siswa dan mengoreksi kesalahan konsep. Yang kelima, memberikan kesempatan siswa untuk berlatih. Dalam tahapan ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilannya atau menggunakan informasi baru secara individu atau kelompok. Yang keenam, menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Nah, dalam tahap ini, guru memberikan review terhadap hal-hal yang telah dilakukan siswa, memberikan umpan balik terhadap respon siswa yang benar, dan mengulang keterampilan jika diperlukan. Yang ketujuh, memberikan latihan mandiri. Pada tahap ini, guru dapat memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang telah mereka pelajari. Sekian penjelasan dari kami mengenai model pengajaran langsung. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.